Halo tim, kali ini saya akan mempresentasikan beberapa fitur yang terupdate dari aplikasi RAS. Apa aja fitur yang ada di dalam situ? Ya, mari kita cek sama-sama ya. Jadi ini saya buka aplikasi RAS-nya. Nah, untuk tampilan di awal, pada saat tampilannya putih seperti ini, kalian seperti biasa login. Ya, pastikan kalian melakukan login terlebih dahulu sesuai username yang sudah pernah di-share oleh leader kalian. Ya, contoh di sini saya akan coba login ya dengan ID saya. Dan setelah kalian login ya, tampilannya biasanya kalau emang belum muncul menunya, itu kalian klik home aja yang ada di tengah sini ya, nanti dia akan muncul menu-menu apa aja yang ada di fitur RAS aplikasi kalian, karena setiap username dia punya akses yang berbeda-beda ya. Jadi khusus untuk username saya, kebetulan saya memiliki ada 8 menu yang tersedia di aplikasi RAS. Oke, saya akan bahas satu-satu ya untuk menu yang terupdate di aplikasi RAS. Pertama yang paling penting adalah yang paling terbaru ada di fitur HDS ya. Fitur HDS ini kalau kita klik akan ngebuka dua fitur lainnya seperti From Report dan HDS Report. Apa itu From Report? Ya, From Report adalah from laporan pada saat toko kalian atau kalian ada HDS di hari itu. Jadi pastikan tim kalian ataupun kalian sendiri itu secara konsisten mengisi untuk report pada saat setelah melakukan HDS ya. From report ini diisi berdasarkan setelah terjadinya transaksi HDS ya, jadi bukan pada saat sebelum kalian jalan. Jadi benar-benar transaksi yang memang sudah terjadi dan itu adalah HDS. Jadi apa aja yang diisi seperti biasa kayak date ya, misal kemarin ya tanggal 15 ada HDS. Lalu di sini kan ada store. Nah, untuk store ini sudah langsung terupdate beberapa store yang memang teravailable di area Jakarta Selatan 4 ya, contoh misalnya di Megastore Pondok Indah Mall. Nah, dia akan memunculkan sales name yang ada di Megastore Pondok Indah Mall. Nah, kita pilih misalnya siapa timnya, anggap misalnya namanya Reja ya. Setelah dipilih nama sales name-nya, kita pilih jenis item grupnya seperti biasa ya. Di sini ada device, accessories, sampai small appliance. Nah, untuk kategori-kategori ini kalau memang nanti kalian ada yang kurang paham atau bingung mengkategorikannya ya, kalian bisa tanya ke leader kalian ya, terutama untuk yang seperti big appliance atau small appliance, karena tentunya ini pasti baru yang kalian tahu ya, tapi mungkin leader kalian sudah lebih paham. Kalian bisa tanya kategorinya itu masuk ke item grupnya apa, contoh misalnya jualannya device. Nah, kita pilih brandnya. Untuk brand ini dia nyampur, ada semua brand. Jadi pastikan kalian jangan sampai salah masukkan brand ya. Contoh misalnya jualannya Apple. Oke, material description-nya ini kalian ketik selengkap mungkin ya, sampai ke warna dan kapasitas. Jadi contoh misalnya iPhone 13 Pro kapasitas misalnya 128 GB, warna misalnya white ya. Saya kasih ini dulu di sini. Oke. Nah, quantity misalnya 1. Jika seandainya dia beli 2 unit, itu bisa langsung diakumulasi 2 kalau material description-nya sama ya tim ya. Jadi kalau misalnya dia iPhone 13 Pro-nya itu 2, ya udah langsung masukin quantity 2. Tapi kalau misalnya ada satu iPhone 13 Pro sama satu Samsung misalnya, ya berarti sesuai quantity dari material description-nya. Seperti itu. Oke, contoh misalnya dia masukinnya 2, belinya 2 si 13 Pro-nya. Nah, price-nya kita akumulasi ya. Jadi totalnya 2 unit ini berapa? Anggap misalnya satu unit 13 Pro ini harganya seandainya misalnya 15 juta. Contoh, berarti kalau 2 adalah jadi 30 juta. Nah, ini kita tulis misalnya 30 juta. Oke.
Lalu jangan lupa diisi nomor POS-nya, ini ditulis lengkap ya, misalnya POS contoh ya, misalnya kode tokonya itu E44 tahun 2022 bulan 2, nomor POS-nya berapa misalnya ya. Setelah sudah, ini ada provinsi. Provinsinya adalah alamat HDS-nya. Jadi si customer tersebut ada di provinsi mana. Nah, karena ini mencakup untuk Jabodetabek saja, jadi ada 3 provinsi yang bisa kalian pilih. Contoh misalnya dia pengirimannya itu ke area Banten ya, terus kabupaten atau kotanya misalnya di ngirimnya ke Tangerang Selatan, lalu kecamatannya misalnya di daerah Ciputat Timur misalnya. Nah, setelah semua ini sudah diisi ya, kalian bisa langsung save. Nah, setelah sudah di save, kita bisa langsung cek di HDS reportnya juga, apakah report kita sudah masuk apa belum. Nah, di sini kita tinggal pilih tadi misalnya Megastore Pondok Indah Mall. Nah, ini dia. Ini sudah masuk apa yang sudah kita isi tadi. Dan ini akan terakumulasi per date-nya ya. Jadi per tanggalnya setiap kalian update ini akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih ini fitur untuk di bagian menu HDS ya. Jadi di menu HDS ini tadi ada 2 yang bisa kalian gunakan, yaitu From Report dan HDS Report. Oke, in case untuk HDS misalnya ada sesuatu hal yang terlewatkan untuk diisi. Contoh misalnya seperti ini. Pada saat pengisian misalnya, contoh ya, misalnya di Megastore Pondok Indah Mall lagi, sales name-nya misalnya sekarang Muhammad Alif, item grupnya misalnya aksesoris. Oke, misalnya casemate ya, misalnya over. Price up misalnya harganya oke, untuk POS nya oke. Nah, seandainya pada saat di bagian sini kalian lupa nih, tahu-tahu langsung nge-save, otomatis bagian wilayah customernya kan belum keisi ya. Nah, seperti ini kan ada 2 nih, tanggal 16 nih tadi kan Alif jualan aksesoris, dan dia lupa memasukkan untuk bagian provinsinya nih. Bagaimana cara mengeditnya? Nah, ini kalian tinggal langsung klik aja di bagian sini yang belum terisi. Nah, ini ada tanda pena di sini, kalian tinggal klik, lalu tinggal di lanjut update. Misalnya dia kirimnya ke daerah wilayah Jakarta, provinsinya dia kirim ke Jakarta Selatan, dikirim ke misalnya ke Kebayoran. Nah, setelah udah dipastikan semua sudah terisi lengkap, baru bisa di save ulang kembali. Oke, setelah udah ini tinggal di back aja. Nah, kita bisa lihat provinsi, kabupaten, dan kecamatannya sudah terupdate ya. Dan jadinya ada 2 nih untuk si Megastore Pondok Indah, tanggal 15 dan tanggal 16. Oke, untuk fitur HDS mungkin ini aja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya ada fitur rank Era Store. Ini sebenarnya adalah rank SOB ya, dan ini saya update per hari. Jadi contoh di sini update-nya per tanggal kemarin. SOB toko mana nasional yang paling besar. Kalau kita pengen cari toko kita, misalnya saya pengen ngecek SOB-nya Pondok Indah ya. Oke, oh ternyata Megastore Pondok Indah dia posisi ke-15 secara SOB dengan ininya 11%. Nah, kalau kita pengen tahu nomor 1 siapa sih, ini kita geser aja ke bawah. Nah, ini dia, ini Mounted yang di bulan Februari. Di posisi pertama ada di Erafon Senayan City dengan SOB fast-nya di 19%. Dan ini nasional, jadi ada ratusan toko untuk Erafon dan Megastore only ya. Saya tidak mencampurkan untuk channel JB ataupun mungkin operator store ya. Ini banyak banget, ini nasional.
Oke, ini untuk fitur di rank era store ya. Untuk monostore gimana Pak? Nah, untuk monostore kita pisah jadi ada 3, ada Xiaomi, Huawei, dan NASA. Ya, fiturnya pun sama kayak tadi. Ya, contoh misalnya Kalibata City, dia ternyata peringkat ke-15 dengan SOB fastnya 10%. Tingkat pertamanya ada di mana? Itu ada di Makassar. Ada di SES Nipah Mall Makassar dengan SOB-nya 19%. Ini sama, ini nasional. Gitu. Nah, jadi untuk fitur rank era dan rank monostore ini adalah hanya untuk penggunaan fasilitas kalian dan tim untuk mengecek peringkat SOB toko kalian itu sejauh mana sih gitu. Ya, kita lanjut untuk ke fitur sales area. Untuk di sales area ini nggak semua ada ya, maksudnya hanya di akun-akun leader kalian. Jadi ini saya tunjukin aja beberapa nama leader dan SL dan ASL dan juga untuk wilayah Jaksel. Jadi fiturnya apa aja di sini? Contoh misal Jaksel 4, ya ini berupa kayak pergerakan dari aksesoris week 5, week 6, week 7, dan gapnya by last weeknya berapa untuk aksesoris, lalu ada di device week 6 dan week 7, lalu gapnya berapa. Jadi by kategori ya sama, itu untuk area ya. Untuk SL dan ASL pun sama seperti itu. Nah, mungkin saya nggak terlalu panjang bahas lebar di sales area karena ini hanya untuk leader sih sebenarnya. Oke, selanjutnya yang teman-teman bisa gunakan di aplikasi RAS adalah Sales Daily. Oke, untuk di Sales Daily ini adalah pergerakan untuk pencapaian harian kalian. Contoh misalnya ITC Fatmawati, kita pengen lihat secara estimasi dia sudah di 95%. Untuk daily salesnya di sini bisa dilihat pergerakan dari tanggal 8 update sampai tanggal terakhirnya. Ini di tanggal 15 kemarin jualan 18 juta. Dan ini untuk chartnya pergerakan dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Ya, ini yang ada di fitur Sales Daily. Ini bisa kalian jadikan patokan historical penjualan beberapa hari ke belakang paling besar top recordnya itu ada di berapa juta. Ini kalian bisa cek di daily chartnya. Oke, itu untuk Sales Daily. Lalu kita beralih ke Sales Detail. Nah, untuk Sales Detail di sini hampir sama dengan Sales Daily, cuman di sini mendetailkan dengan kategorinya. Jadi kayak kategori device, lalu aksesoris, ada operator, dan juga Boltec. Ya, kita bisa cek misalnya contohnya di sini yang lagi saya tunjukkan adalah Erapon Plaza Kalibata. Jadi pergerakan di week 5 device-nya berapa ratus juta, week 6 berapa ratus juta, dan month to date di week 7 sudah berapa juta. Gitu. Ini bisa jadikan patokan week 7 ini device week 7 mau closing di berapa, karena target yang dibuat di sini adalah 121 juta untuk di week 7. Gitu. Dan di sini nggak cuman di toko aja, tapi ada juga hero ya atau tim di toko. Jadi contoh misalnya di sini saya mau ngelihat penjualannya salah satu hero, anggap misalnya Dodo. Nah, di sini kita bisa ngelihat penjualannya si Dodo, device-nya di week 5 sudah berapa ratus juta, week 6 berapa, dan month to date week 7-nya itu udah berapa. Dan target di week 7-nya itu minimal dia harus berapa. Ini bisa kelihatan. Ada aksesoris, ya sama. Lalu operator, by revenue ya yang ditampilkan. Atau Boltec. Nah, Boltec ini belum jualan nih sampai tanggal kemarin ya, di tanggal 14 ya. Oke, itu untuk di sales detail. Dan fitur terakhir ini ada di SPR. Nah, untuk SPR sama, kita bagi dua. Stock Position Report ada di BU NASA dan BU Erafone. Untuk di NASA seperti biasa, misalnya kita mau mencari produk, anggap misalnya jet flip. Misalnya jet flip yang black, stoknya ada di mana aja. Oke, ini stock position per tanggal 16 Februari. Ya, ini toko-tokonya memiliki stok jet flip black. Ini month to date di tanggal 16 ya teman-teman, dan ini 16 pagi. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di atau minta di sore atau malam mungkin sudah penjualan ya, pastinya
stok ini nggak update karena ini adalah stok untuk hari ini, update tadi pagi gitu ya. Nah, ini untuk yang Erafone hampir sama seperti ini. Jadi dia hanya menampilkan toko-toko yang memang masih memiliki stok secara sistemnya. Oke. Satu lagi sebenarnya ini ada menu fast, cuman di sini saya belum setting. Jadi tampilannya masih blank, masih kosong. Jadi kurang lebih fitur-fitur yang sudah update di Rust kurang lebih seperti itu. Kalian bisa benar-benar coba terus putar lagi mungkin video presentasi ini supaya kalian paham dan kalian bisa menggunakan aplikasi Rust dan bisa bermanfaat buat kerjaan kalian sehari-harinya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Thank you.